Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas remedi saya mata kuliah agama. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas remedi tersebut. Yang pertama, yang nomor satu, Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Yang A, jawabannya adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tiada sekutunya baginya, serta mengesahkannya dalam ibadah, sifat, dan kekuasaannya. Kemudian yang B, cara meningkatkan ketakwaan, rajin ibadah, menjauhi larangan Allah, menjaga lisan dan perbuatan, serta berfungsi memperkuat pemahaman rasional tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alventa Mahendra Raharja Saputra dari Prodi D3 Keperawatan kelas Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk tugas remedi mata kuliah agama. Yang nomor satu, Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Yang jawabannya A, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya, serta mengesahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alventa Mahendra Raharja Saputra dari Prodi D3 Keperawatan Kampus Kendal. Saya di sini akan mempresentasikan tugas remedi mata kuliah agama. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Pertanyaan yang A, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya, serta mengesahkannya dalam ibadah, sifat, dan kekuasaannya. Yang B, cara meningkatkan ketakwaan, yaitu rajin ibadah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dan perbuatan, serta bersyukur dan sabar. Yang C, filsafat ketuhanan berfungsi memperkuat pemahaman rasional tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iman adalah keyakinan hati, keduanya saling melengkapi. Hakikat pertanyaan yang nomor 2 adalah hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Yang A, hakikat penciptaan manusia adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Yang B, Islam memandang manusia memiliki martabat tinggi karena dianugerahi akal, ruh, dan potensi untuk berbuat baik. Yang C, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, menjaga lingkungan, menegakkan keadilan, mengelola sumber daya dengan amanah, serta menyebarkan kebaikan. Pertanyaan yang nomor 3, agama sebagai moral dan akhlak mulia. A, agama dianggap sebagai sumber moral karena memberi pedoman benar atau salah, baik buruk, serta nilai dasar kehidupan.
Yang A. Akhlak mulia dalam Islam adalah perilaku terpuji yang sesuai dengan Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW. C. Peran akhlak mulia menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan alam, menciptakan kedamaian, kejujuran serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 4. Integrasi iman, Islam, dan ihsan. A. Iman, keyakinan dalam hati. Islam, kepatuhan pada syariat. Ihsan, beribadah seakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ketiga, berintegrasi dengan membentuk pribadi yang beriman, taat syariat, dan kepatuhan pada syariat dan beribadah seakan melihat Allah. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 4. Integrasi iman, Islam, dan ihsan. A. Iman, keyakinan dalam hati. Islam, kepatuhan pada syariat. Ihsan, beribadah seakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ketiganya berintegrasi dengan membentuk pribadi yang beriman, kuat, taat syariat, dan ikhlas dalam moral, dalam amal. C. Ciri ihsan kamil, beriman teguh, berilmu luas, berakhlak mulia, bermanfaat bagi bersama, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan nomor 5. Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu, teknologi, dan seni. A. Menuntut ilmu wajib karena ilmu adalah kunci memahami agama dan mengelola kehidupan dengan benar. Kemudian yang B. Islam memandang ilmu, teknologi, dan seni sebagai sarana untuk kemaslahatan umat dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Dampak mengamalkan ilmu hidup lebih bermanfaat, masyarakat maju, serta terciptanya keseimbangan dunia dan akhirat. Nomor 6. Budaya akademik dan etos kerja. Yang pertama, yang A. Budaya akademik adalah tradisi belajar, meneliti, berdiskusi, dan berpikir kritis dalam mencari kebenaran. B. Islam menanamkan etos kerja dengan nilai amanah, jujur, disiplin, profesional, dan menghindari kemalasan. Yang C. Hubungan kerja keras dan tawakal. Bekerja bersungguh-sungguh adalah ikhtiar, sedangkan tawakal adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang C, yang terakhir, kehidupan yang terakhir nomor 7, kehidupan berkeluarga dan pengasuhan anak dalam Islam. Nomor A. Prinsip utama keluarga sakinah, yaitu tenang, mawaddah, yaitu cinta, dan rahmah, yaitu kasih sayang. Yang B. Islam memandang pengasuhan anak sebagai amanah. Anak harus dididik dalam iman, akhlak, ilmu, dan kasih sayang. Yang C, yang terakhir, pentingnya keluarga sebagai tempat pendidikan utama, pembentukan akhlak, serta fondasi masyarakat Islami. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hadis-hadis dari jawaban yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, hadis Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. A. Rasulullah SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang B, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1987. Berikutnya hadis yang jawaban yang nomor 2. A. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang B, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang C, tanggung jawab sebagai khalifah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang nomor 3. Yang A, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad nomor 8952. Dan yang B, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2004. Kemudian yang C, mukmin yang paling sempurna imamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Kemudian hadis dari jawaban yang nomor 4. Yang pertama, Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, takdir. Ihsan, beribadah akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Yang B, sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau sempurna. Hadis riwayat Tabrani nomor 8977. Kemudian hadis jawaban nomor 5. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Kemudian hadis dari jawaban nomor 5. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kemudian yang B, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian yang C, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis dari jawaban nomor 6. Yang A, barang siapa yang dihendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan hadis riwayat Muslim nomor 1037. Yang B, sesungguhnya Allah menyintai seorang hamba yang jika bekerja ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Bahiki Sub'ab al-Iman.
Yang C, seseorang sahabat meninggalkan untanya tanpa diikat lalu berkata, "Aku bertawakal dengan Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah untamu lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang dari nomor 7, jawaban nomor 7 adalah yang pertama, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang B, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1358 dan hadis riwayat Muslim nomor 2658. Kemudian yang C, yang terakhir, rumah tangga yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan lapang bagi penghuninya, diliputi rahmat dan para malaikat hadir di dalamnya. Hadis riwayat Darimi nomor 3381.